Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Manakah cara hidup menuju kebahagiaan sejati? Hidup tanpa Tuhan adalah gersang dan hampa seperti padang gurun. Percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan membuat hidup kita subur. Sekalipun kita termasuk golongan orang paling kaya, tetapi kaya sejati ada di dalam hati yang mampu bersyukur di segala situasi. Bacaan Injil mau menceritakan kepada kita kisah Lazarus dan orang kaya, bahwa keselamatan tidak terletak pada banyaknya uang dan harta, tapi terletak pada kepedulian kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita masih di dunia ini, kita harus menjatuhkan pilihan berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada kegelapan. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, menyadari segala dosa-dosa kita dan memohon ampun di hadapannya agar kita layak merayakan perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan
kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Pencipta dan Pemulih kesucian, pada perayaan penutupan firman kami, arahkanlah hati kami kepadamu, agar berkat kekuatan Roh Kudus-Mu kami teguh dalam iman dan giat dalam karya. Kami mohon semoga iman kepercayaan kami berkembang subur dan mempersatukan serta menghubungkan satu dengan yang lain. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semua bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asing yang tidak terpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mengembangkan akar-akarnya di tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batu untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batu untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagia orang
Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu juga oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Adam. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di dalam laut, ia memandang ke atas, dan dari jauh melihat dia Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terdapat jurang yang tak terseberani, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka telah jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dua hal yang dapat kita renungkan pada bacaan hari ini: orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan menjauhkan diri dari Tuhan akan menerima kesengsaraan. Ia akan tinggal di tanah bersama. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya akan menerima berkat. Ia akan subur bagaikan pohon yang ditanam di tepi air. Itu bacaan yang pertama. Sedangkan bacaan ini mengingatkan kepada kita bahwa nasib orang di dunia ini bisa berbeda. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Orang tidak dikatakan salah menjadi orang punya, menjadi orang kaya. Yang salah adalah ketika tidak peduli dengan sesamanya. Maka orang berpunya wajib membantu orang yang tidak berpunya, bukan sekedar rasa kemanusiaan, tapi wujud menjadi perpanjangan tangan kasih Allah. Dan ia diberitahunya yang berlimpah, maka wajib membantu orang yang tidak mendapatkan karunia itu. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan, sabda-Mu senantiasa membimbing dan menguatkan kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam menghadapi kenyataan hidup yang bergejolak di dunia ini. Kiranya rahmat-Mu menuntun kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik dan benar, ke jalan semua orang dapat kami jumpai di hadirat Allah dan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sekarang kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas masa Paskah yang telah Tuhan kepada kami. Lewat masa Paskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan. Selama masa Paskah ini, Engkau limpahkan rahmat untuk meninggalkan kemenangan. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari bentuk nafsu yang menyesat kami. Engkau mengajak kami untuk berpikir sederhana, bersyukur segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Paskah ini, Engkau membimbing para baptis yang akan bersatu dengan kami melalui secara demokratis, dan sambil berani mereka, kami membuka hajat meninggalkan rahmat kasih yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Paskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu dengan umat kesayangan-Mu, dan berani memerangi Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, walau dan kami untuk menyelamatkan kami, sehingga kami banyak memperoleh anugerah dari kami mendapatkan. Sebab Dia Tuhan penantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita persembahkan syukur kita bersama persembahan roti dan masjid Tuhan kita. dengan perayaan kebahagiaan ini. Semoga makirat dalam dia yang kami jalankan lewat sakramen pengampunan dan telah kami terima mempunyai dampaknya dalam batin kami demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak kami selamat
Begitu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi memuliakan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon meneruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Mari menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan Putra kita Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami berkenan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan penanda Yesus Kristus Putra-Mu, dengan penanda Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang mengundang keperjamuan anak domba. Yang kami serahkan atas bangsa saya, tetapi dosa-dosa saya maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan salah satu suster untuk memberikan hukum. Thank
yang merupakan kehidupan, seperti kaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekayaan sejati, semoga kami selalu mampu memahami sabda-Mu dan memenuhi buat kami. Semoga firman-Mu meresap dalam diri kami, menyemangati kegiatan kami di tengah kehidupan. Dari Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sesuai dengan tradisi gereja, Kamis menjelang Jumat pertama ada adorasi. Mari lanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus sebelum nanti diakhiri dengan berkat sakramen Maha Kudus. Semoga dengan ibadah pujian kepada Sang Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan hidup di bumi, dan menikmati kebahagiaan yang ada di surga, sebab Engkau Tuhan penantara kami. Nyanyian
Doa pujian umat memulai. Terpujilah Allah. Terpujilah nama yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah jalannya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Sang Yosef mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Mari kita lakukan satu pujian.
mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas kerajaan ini, kepada Panitia Satu yang mengarahkan pembentukan novena dan juga pada seluruh umat yang ada di sini. Besok Jumat pertama pagi tidak ada misa pagi, misa sore, jalan salib, dilanjutkan juga dengan adoration. Sabtu pagi seperti biasa ada misa Sabtu 6 jam 5:30 pagi. Mari kita mengakhiri perayaan dan adoration kita, dan kita bersama dengan Tuhan. Tak perlu kita cemas, tak perlu kita takut, karena kita ada dalam keimanan-Nya. Kita bangkit berdiri, kita mengucapkan janganlah cemas, janganlah takut.